Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, para sahabat, para adik-adik semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang sangat membantu kita dalam menyusun karya ilmiah. Melalui aplikasi ini, kita dapat menemukan banyak artikel, bahkan dapat menyusun perpustakaan pribadi. App ini bisa juga membantu kita dalam mensitasi artikel, membantu kita membuat daftar pustaka, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan belajar memasang Mendeley pada laptop. Untuk memasang aplikasi Mendeley ini pada laptop ataupun PC dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, download dulu aplikasi Mendeley dari alamat http://www.mendeley.com, download desktop sebagaimana tertera pada halaman ini. Kemudian kita bisa lakukan install terlebih dahulu. Setelah aplikasi tersebut terinstall pada laptop Bapak Ibu, silakan melakukan registrasi Mendeley. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan registrasi, maka tiba saatnya kita akan belajar kembali bagaimana tampilan Mendeley, lebih tepatnya tampilan Mendeley saat sebelum kita masuk ke dalamnya atau sebelum kita melakukan proses sign in, dan bagaimana tampilan Mendeley setelah kita melakukan proses sign in. Bapak Ibu semuanya, kita bisa membuka Mendeley kita sehingga akan muncul tampilan sebagaimana pada halaman ini. Saat aplikasi dibuka, tampilan awalnya akan menawarkan kita untuk mengisi dua kolom, yaitu kolom email kita dan kolom password. Lakukanlah sign in tersebut dengan mengisi email Bapak Ibu, dan jangan lupa password untuk Mendeley Bapak Ibu diingat-ingat, bahkan kalau perlu dicatat supaya tidak lupa. Setelah kita mengisi kolom email dan kolom password, silahkan menekan tombol sign in yang berada pada posisi kanan bawah. Kali ini Bapak Ibu semuanya melanjutkan melihat tampilan Mendeley setelah proses sign in. Setelah proses sign in tersebut akan muncul beberapa kotak dialog atau semacam pop-up. Nah, Bapak Ibu silakan mengklik tombol close atau next pada setiap kotak dialog yang muncul. Akhirnya, setelah semua kotak-kotak itu tertutup, akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan Mendeley kita, bila kita cermati, akan memiliki 3 kolom. Ada kolom yang paling kiri, ada kolom yang tengah, dan ada kolom yang paling kanan. Bapak Ibu bisa melihat bahwa pada kolom paling kiri terdapat beberapa folder. Terlihat pada halaman ini folder Blended Learning dan folder Google Classroom. Nantinya Bapak Ibu bisa membuat folder-folder sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, pada bagian tengah
terdapat beberapa file PDF yang merupakan file-file artikel atau karya tulis ilmiah. Kemudian pada bagian kanan Bapak Ibu bisa melihat tentang metadata. Maksudnya adalah data yang memberikan gambaran tentang judul karya ilmiah, pengarangnya, kemudian nama jurnal yang memuat artikel, tahun, volume, dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tampilan Mendeley kali ini terdiri atas 3 kolom yang berupa folder, file, dan metadata. Tiba saatnya kita belajar mengenai tools MS Word plugin. Sebelum kita belajar mengenai tool MS Word plugin, kita sebaiknya berpikir mengapa kita menggunakan tools tersebut. Bapak Ibu semuanya, dalam menyusun karya ilmiah biasanya menggunakan pengolah kata. Pengolah kata yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Word. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi Mendeley dengan MS Word, yaitu dengan cara menginstal plugin MS Word. Langkah-langkah untuk memasang tools tersebut adalah sebagai berikut. Mula-mula Bapak Ibu membuka Mendeley, kemudian saat muncul kotak dialog Welcome to Mendeley, Bapak Ibu lakukan install Reference Manager dan sekaligus juga menginstal plugin for MS Word sampai muncul tanda centang dan tulisan installed sebagaimana pada gambar di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu juga pastikan tampilan Mendeley pada menu tools yang memuat tulisan uninstall MS Word plugin. Maksudnya adalah apabila Bapak Ibu sudah melakukan instalasi plugin tersebut, maka pada Mendeley Bapak Ibu akan ada tulisan uninstall MS Word plugin. Kalau pada Mendeley Bapak Ibu masih tertera tulisan install MS Word plugin, berarti belum terjadi proses pemasangan plugin tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga sebaiknya pastikan tampilan MS Word Bapak Ibu. Pada MS Word Bapak Ibu, pada menu reference bisa dilihat apakah sudah muncul tampilan-tampilan seperti insert citation, kemudian open Mendeley, insert bibliography, dan sebagainya. Apabila sudah muncul, berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan plugin tersebut dalam mensintasi artikel-artikel pada kesempatan berikutnya. Setelah kita mempelajari bagaimana memasang plugin, yaitu MS Word plugin, berikutnya kita belajar mengenai bagaimana mencari artikel dengan Mendeley. Bapak Ibu semuanya, untuk bisa menemukan artikel atau mendapatkan artikel sesuai dengan keperluan penelitian kita bisa menggunakan Mendeley. Caranya adalah buka Mendeley kita, lalu kita klik foto profil pada pojok kanan atas, sehingga akan muncul Mendeley namun dalam bentuk web, sehingga bisa terbuka
melalui browser Bapak Ibu sekalian. Nah, tampilan Mendeley dalam bentuk web akan nampak sebagaimana terlihat pada halaman ini. Jadi, pada saat ini tampilan webnya agak berbeda. Pada tampilan Mendeley dalam bentuk web ini, kita bisa menemukan adanya beberapa menu. Ada menu feed, menu library, menu suggest, groups, dan sebagainya. Nah, untuk mencari artikel dengan Mendeley, kita lakukan klik bagian search. Pada bagian ini saya beri lingkaran merah. Pada bagian itulah Bapak Ibu bisa melakukan klik tombol search sehingga nanti akan bisa kita tindak lanjuti berikutnya. Bapak Ibu, sekali lagi hanya pada menu search yang kita klik. Untuk sementara menu-menu feed, library, suggest, group belum kita gunakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah kita mengklik gambar foto atau profil kita, maka akan muncul tampilan sebagaimana ada pada halaman ini, yaitu tampilan atau munculnya beberapa menu, yaitu menu papers, menu people, dan menu groups. Nah, karena kita ingin mencari artikel, maka pada bagian paper kita klik. Pada halaman ini, bagian paper yang saya lingkari dengan warna merah. Bapak Ibu, setelah kita klik papers, langkah berikutnya adalah menuliskan kata kunci untuk bisa menemukan artikel yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Sebagai contoh, dimasukkan kata kunci Blended Learning Indonesia. Maksudnya adalah supaya kita bisa menemukan artikel-artikel yang berkaitan dengan blended learning dalam bahasa Indonesia. Setelah kita melakukan hal itu, akan bermunculan di bagian bawah artikel demi artikel yang berkaitan dengan blended learning. Tidak semuanya berbahasa Indonesia Bapak Ibu, tetapi sangat membantu dalam pencarian karena dengan membubuhkan kata Indonesia akan bermunculan artikel-artikel yang berbahasa Indonesia pada halaman yang depan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat pada artikel-artikel tersebut ada artikel yang bertuliskan Open Access PDF, tapi juga ada yang tidak. Artikel-artikel yang dibubuhi Open Access PDF berarti artikel tersebut bisa dibuka dengan gratis, sedangkan yang lainnya bisa saja berbayar. Bapak Ibu semuanya, setelah kita berhasil menemukan artikel-artikel yang sesuai dengan penelitian kita, maka artikel-artikel tersebut khususnya yang Open Access PDF dapat kita lihat, bahkan dapat kita download. Baik dari artikel-artikel yang diperoleh melalui Mendeley ataupun dari yang lainnya. Apabila kita telah memilikinya, maka sebaiknya artikel tersebut kita masukkan atau kita tambahkan di dalam Mendeley kita. Keuntungannya adalah memudahkan kita di dalam mencari kembali artikel-artikel tersebut ketika kita membutuhkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pelajaran berikutnya kita belajar tentang bagaimana menambahkan file atau PDF ya
ke Mendeley kita. Bapak Ibu semuanya, untuk menambahkan suatu artikel yang berupa file PDF ke aplikasi Mendeley dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Bapak Ibu buka Mendeley, kemudian klik salah satu folder yang akan kita tambahkan file PDF-nya ke dalam folder tersebut. Misalnya kita ingin menambahkan artikel yang topiknya adalah blended learning, berarti kita klik folder blended learning. Setelah itu Bapak Ibu lihat pada bagian kiri atas terdapat ikon add. Nah, ikon add itu sebelah kanannya ada folder plus, ada folder main, related, sync, sinkron, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik tanda panah yang terletak di sebelah kanan ikon add, sehingga nanti akan muncul submenu. Submenu tersebut adalah add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Kemudian Bapak Ibu pilih add files. Kemudian carilah pada folder mana artikel berbentuk file PDF yang Bapak Ibu punya itu akan ditambahkan ke aplikasi Mendeley. Lalu klik tombol open, maka file tersebut akan masuk dalam aplikasi Mendeley. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memiliki beberapa file atau mungkin banyak file artikel pada Mendeley, berarti kita siap melakukan citasi. Menggunakan Mendeley, Bapak Ibu bisa melakukan citasi secara sistematis. Bapak Ibu semuanya, langkah-langkah menyisipkan citasi menggunakan Mendeley ke Microsoft Word dapat ditempuh menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Bapak Ibu membuka Mendeley dan sign in. Setelah itu Bapak Ibu juga membuka file MS Word Bapak Ibu. Kemudian pada Microsoft Word Bapak Ibu silahkan mengklik menu reference, kemudian dilanjutkan dengan mengklik ikon insert citation. Nah, kemudian karena mengklik ikon insert citation tersebut akan muncul kotak dialog. Bapak Ibu silahkan klik tombol go to Mendeley, maka akan muncul tampilan aplikasi Mendeley. Kemudian double klik pada file PDF yang ada pada Mendeley Bapak Ibu, di mana dipilih Bapak Ibu ya yang merupakan file-file yang akan disitasi. Bapak Ibu kemudian lakukan copy paste beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang akan disitasi. Kemudian Bapak Ibu rapikan terlebih dahulu kalimat atau paragrafnya. Setelah kalimat atau paragraf tersebut rapi, Bapak Ibu bisa melakukan parafrase untuk kalimat atau paragraf tersebut untuk menghindari plagiasi. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat pada halaman ini contoh hasil copy paste dari artikel atau jurnal yang dikopikan ke Microsoft Word. Setelah Bapak Ibu memperoleh hasil kopian tersebut, Bapak Ibu rapikan, kemudian setelah rapi di parafrase. Pada halaman ini bisa dilihat contoh hasil copy paste dan contoh hasil parafrase. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu lakukan copy
untuk nama pengarang dari artikel atau jurnal yang disitasi, kemudian masuk ke MS Word. Kemudian pada MS Word tersebut kliklah ikon Insert Citation yang berlogo Mendeley. Karena ada dua ikon Insert Citation, pilihlah yang berlogo Mendeley. Maka akan muncul tampilan pada bagian kanan. Kemudian tempelkanlah atau diketik juga boleh nama pengarang pada kotak di atas. Maka begitu Bapak Ibu mengetikkan nama, akan muncul beberapa artikel yang terkait dengan nama tersebut. Pilihlah artikel yang sesuai dan kliklah tombol OK. Apabila kita ingin menyimpulkan dari beberapa artikel yang berbeda-beda, bahkan pengarangnya juga berbeda, kita bisa memasukkan nama pengarang lebih dari satu orang. Nah, pada bagian bawah adalah contoh ataupun hasil akhir ya dari proses sitasi menggunakan Mendeley. Pada bagian paling akhir, Bapak Ibu bisa lihat adanya nama, koma, tahun. Tetapi tidak sekedar teks biasa. Kalau Bapak Ibu amati, warnanya agak keabu-abuan. Nah, warna keabu-abuan itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan sitasi dengan Mendeley. Yang terakhir Bapak Ibu, kita telah tiba pada bagian akhir, yaitu menyisipkan bibliografi atau daftar pustaka. Setelah kita melakukan sitasi dengan bantuan Mendeley, kita bisa menyisipkan daftar pustaka secara otomatis. Adapun langkah-langkah untuk melakukan penyisipan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Mula-mula diketikkan daftar pustaka, kemudian pada bagian bawah tulisan tadi kita letakkan kursor kita, kemudian Bapak Ibu masuk ke menu Reference, kemudian Bapak Ibu klik ikon Insert Bibliography. Maka dalam waktu singkat akan muncul daftar pustaka yang tertata dengan sangat rapi dan muncul secara otomatis. Di bawah ini ada contoh daftar pustaka yang tertulis dengan sangat rapi dan itu muncul dengan sendirinya. Hal itu bisa muncul karena menggunakan bantuan Mendeley. Begitulah Bapak Ibu, kita belajar mengenai Mendeley. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.